Halo, kembali lagi dengan lanjutan Venus kali ini bab 6 berjudul Prinsip Juli. Merasa panik akan kehilangan Venus ketika dia dalam keadaan marah, aku berlari sepanjang koridor sekolah sambil memasang telinga kalau-kalau terdengar suaranya. Setelah jeritan keras begitu dekat di telingaku, aku sulit mendengarkan dengan baik. Aku berusaha keras, tetapi hanya bunyi-bunyian biasa yang kudengar. Suara-suara teredam, kursi digeser, batuk sekali-sekali, guru berbicara. Aku berlari menuruni tangga, turun, turun, turun sampai aku menapaki tangga dasar. Tak ada tanda-tanda sesuatu yang tidak biasa. Aku membuka pintu keluar ke halaman. Di sanalah Venus, di atas temboknya. Dia tidak dalam posisi santai bagikan Ratu Glamor lagi, tetapi merunduk dengan waspada, siap untuk melompat. Di bawahnya berdiri Wanda. Aku mendekatinya dengan hati-hati, khawatir Venus akan melompat lari lagi jika melihat aku terlalu dekat. Yang paling membekas dalam pikiranku, bahkan paling mempesona, adalah kewaspadaannya. Venus tidak padam kali ini. Dia menatapku tajam, yang sebetulnya biasa-biasa saja, tetapi bukan pandangannya. Pandangan hampa. Yang menarik lagi adalah dia tidak tampak marah. Dia telah pulih dengan luar biasa cepat dari insiden di kelas. Halo Wanda, sapaku. Wanda memeluk boneka bayi terbuat dari plastik. Dia tersenyum cerah. Anak cantik. Aku tidak tahu apakah yang dia maksud adalah boneka itu atau Venus. Yang jelas jauh dari cantik saat ini. Ada sesuatu yang primitif dalam pose Venus. Dia tetap mendekam. Tangan dan kaki menapak tembok. Seolah siap melompat kapan saja. Dengan rambut riap-riapan dan tatapan tajam agak liar. Dia mengingatkan aku pada sebuah gambar yang pernah kulihat. Anak manusia spesies Neanderthal merunduk di atas buruannya. Venus sedang kesal, kataku kepada Wanda. Maukah dia turun dari tembok kalau kamu memintanya? Wanda menoleh dan mendongak kepada adiknya. Dia gak mau sekolah. Tadi dia sekolah kok, sekarang dia kesal karena kami berselisih. Tapi itu biasa terjadi bukan? Terkadang kita berselisih, tapi gak ada yang marah. Dan aku ingin Venus kembali ke kelas. Wanda mengalihkan perhatiannya, kembali pada bonekanya. Dia memeluknya, mendekapnya di dadanya. Venus, tanyaku, maukah kamu turun? Venus masih bergeming, tegang, waspada, dan diam. Maaf, aku telah membuatmu kesal. Dia memandangku. Ayo kita kembali ke kelas. Dia gak mau sekolah. Wanda menyela. Aku menoleh kepada si kakak hanya untuk menyadari bahwa dia sedang berbicara tentang bonekanya. Setidaknya begitulah yang kukira. Mengacungkan bonekanya ke atas, dia meremasnya kuat-kuat. Kemudian dia membalikkannya dengan kikuk. Boneka itu lolos dari selimutnya dan jatuh. Kepala dulu di tanah. Ya ampun, kata Wanda. Tanpa berpikir, aku membungkuk mengambilkan bonekanya ketika aku berdiri lagi. Venus sudah lenyap di seberang tembok. Ya ampun, kataku kepada Wanda. Dia sudah pergi. Anak cantik pulang ke rumah. Wanda menyahut dan tersenyum lembut. Tampaknya tak ada gunanya mengejar Venus. Sekitar 15 menit lagi sekolah bubar. Venus sedang tegang dan tak diragukan lagi. Usaha apapun
dari pihakku untuk bawanya kembali hanya akan memperburuk situasi. Jadi, kuserahkan kepada Wanda untuk mengikutinya pulang. Aku kembali ke dalam. Usaha Julie untuk menenangkan anak-anak yang resah akibat kebohongan tadi bisa dikatakan tidak berhasil. Aku masuk ke kelas menemukan mereka berlarian dengan kacau. Mereka frustasi kehilangan Venus akibat apa yang kulakukan dan kesal terhadap Julie karena ikut andil di dalamnya. Aku merasa terlalu marah untuk menghadapi mereka sendiri dengan tenang. Jadi pada akhirnya aku memutuskan sebaiknya kami melakukan sesuatu untuk melepaskan emosi tertekan. Mari kita dengarkan musik, kataku. Dan pergi mengambil kotak berisi simbal, segitiga, dan tamborin. Karena rasanya aku sendiri sedang ingin memukul sesuatu. Sisa waktu hari ini berlalu dengan baik. Meskipun rasanya masih berjalan di atas cangkang telur. Anak-anak berperilaku baik, bahkan tidak terlalu ribut ketika aku memberi mereka kesempatan untuk ikut memukul alat musik. Mereka duduk mendengarkan dengan seksama, menunggu saat yang tepat untuk memainkan instrumen mereka, dan menyuguhkan lagu. Sebuah lagu sederhana, tanpa arti tentang seekor kucing Meksiko bernama Senor Gatos yang sedang jatuh cinta dengan keseriusan orkestra Bach. Setelah bel berdering dan anak-anak dilepaskan di pintu untuk pulang, aku kembali ke kelas. Julie masih di sana untuk berbenah. Dia memasukkan buku-buku ke kerak ketika aku masuk. Sungguh aku menyesal, katanya sebelum aku membuka mulut. Ya, aku punya sedikit masalah bukan? Aku hanya merasa gak enak memegangi Venus seperti tadi, Tore. Dia begitu marah. Aku tahu kelihatannya menakutkan, kataku. Aku tahu, kelihatannya aku terlalu keras kepadanya. Tapi tidak, dia benar-benar kehilangan kendali. Sebagai orang dewasa di dekatnya, tugas kita adalah menertibkan kekacauan. Dan tadi itu kekacauan. Julie mengamatiku. Aku tidak ingin bersikap defensif tentang hal ini. Tetapi menurutku tidak sulit untuk bisa memahaminya. Aku yang melakukan dengan Venus adalah tindakan berdasarkan firasat. Aku merasa yakin dengan tindakanku ketika aku melakukannya. Terlepas dari bagaimana kelihatannya, firasatku mengatakan bahwa ini adalah masalah kekuatan. Venus tampak lepas kendali. Dan pada tingkat kognitif, barangkali dia benar-benar lepas kendali. Aku meragukan bahwa dia telah berpikir dengan sadar. Aku ingin memaksakan keinginanku kepada wanita ini dan mengendalikan situasi ini. Namun pada tingkat yang lebih dalam, aku berfirasat bahwa Venus menggunakan kebisuan dan kekerasan untuk mengendalikan lingkungannya. Apapun penyebab perilaku itu adalah cara-cara yang tidak pantas, tidak efisien. Dan tanggung jawabku lah untuk membantunya mengubah perilaku ke arah yang lebih bermanfaat. Sayangnya untuk melakukan itu aku harus memulai memaksakan kehendakku terhadapnya. Namun itu tampak mengerikan dan tidak bertanggung jawab karena bagaimana aku harus menjelaskan. Ya, beginilah firasatku tentang situasi ini. Sementara firasat sama sekali tidak bisa dibuktikan. Julie menundukkan kepalanya. Aku benar-benar menyesal, Tore. Aku tahu aku mengecewakanmu. Tapi aku begitu takut bila kita menyakitinya. Dia meronta-ronta kuat. Memang kuat, tetapi kita tidak menyakitinya. Memang bertenaga. Tetapi kita, aku dan kamu, terkendali dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak akan menyakitinya. Itulah perbedaan dari apa yang kita lakukan dengan apa yang Venus lakukan. Aku tidak mungkin melewati batas dan menyakitinya. Tetapi dia tidak punya kendali seperti itu. Itu sebabnya aku membutuhkanmu untuk memegangi kakinya.
Karena aku tidak ingin dia menyakiti dirinya sendiri atau salah seorang dari kita. Julie tidak langsung menjawab. Dia tetap menunduk, tetapi aku bisa melihat kerutan muncul di dahinya. Aku tahu, kamu gak akan suka aku mengatakan ini. Katanya ketika akhirnya dia mengangkat muka. Tapi kukira apa yang kamu lakukan salah. Aku benar-benar gak nyaman dengan hal ini karena aku gak setuju ini cara yang benar untuk melakukannya. Menurutmu kita harus bagaimana? Entahlah, yang pasti bukan begitu. Kita membuatnya sangat ketakutan, kata Julie. Sulit bagiku untuk mengakui bahwa cara itu benar. Ya, kukira membuatnya takut. Terus terang aku juga takut. Tapi terkadang kita perlu turun tangan dan melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Aku harus punya kendali di sini, Julie. Akulah yang harus menetapkan batasan-batasan. Bukan anak-anak itu. Sampai saat ini Venus menggunakan perilaku itu untuk mengendalikan dunianya. Dan perilaku itu tidak memberinya kehidupan bahagia. Tugaskulah untuk membantunya menentukan cara lain. Tapi aku tidak bisa melakukannya kecuali kalau aku mengendalikan situasi. Dan untuk mendapatkan kendali, aku terpaksa melakukan ini. Kenapa kamu gak bisa menunggu saja? Berikan waktu kepadanya untuk menyesuaikan diri di kelasmu. Ya ampun, kita kan baru 2 minggu sekolah, Tori. Tak bisa kamu memberinya kesempatan? Maksudku, kebanyakan anak-anak itu berasal dari keluarga yang sudah dipenuhi kekerasan. Bagaimana mungkin kamu membenarkan penggunaan kekerasan terhadap mereka di kelas? Kukira yang kita lakukan bukan kekerasan. Aku hanya menahannya. Tindakanku terkendali. Aku hanya menetapkan batas. Julie mengangguk samar, tidak yakin. Sepi sesaat. Julie menghembuskan nafas berat dan panjang. Ya, baiklah. Kamulah yang terlatih dalam semua ini. Kamu punya pengalaman. Aku bukan apa-apa, cuma asisten. Hela nafas lagi. Tapi aku masih merasa benar-benar gak nyaman dengan pendekatan jenis tujuan menghalalkan cara ini. Tahu kan maksudku? Dia memandangku. Aku gak bercanda, Tore. Anak ini datang dari situasi keluarga yang menyerupai mimpi buruk. Aku tahu karena aku sudah cukup lama bekerja di sekolah ini. Dan aku telah melihat seperti apa kehidupan anak itu dan saudara-saudaranya. Aku gak percaya kita dibenarkan bersikap keras kepadanya pula. Apapun alasannya. Kukira tindakan kita kepadanya gak bisa dibilang keras, kataku. Tapi aku mengerti maksudmu. Ada jeda lagi. Kukira yang perlu dikatakan sekarang, lain kali barangkali akan lebih baik kalau kamu bilang dulu apa yang gak ingin kamu lakukan daripada berhenti di tengah-tengah. Dengan demikian, aku akan lebih siap. Ya, maafkan aku, Terry. Ini soal prinsip. Aku harap kamu mengerti. Yang menjengkelkan ternyata aku benar-benar mengerti. Dan jauh di lubuk hati aku sependapat dengan Julie. Di dunia yang ideal, orang-orang dalam posisiku seharusnya tidak boleh memaksakan kehendak. Namun masalahnya di dunia ideal tak ada anak-anak seperti Venus. Sementara di dunia nyata yang hina dan menyedihkan tempat kita terdampar ini, aku tidak bisa melihat cara lain untuk menertibkan kekacauan. Sebelum hal-hal lain bisa dilakukan untuk membantu Venus, juga anak-anak lain bisa dilakukan untuk membantu Venus. Batasan harus ditentukan agar tercipta lingkungan yang diperlukan untuk pertumbuhan. Mereka adalah anak-anak yang tidak bahagia dan kehilangan kendali. Karena itulah mereka ditempatkan di kelas ini sebagai langkah awal. Mereka harus merasa pasti bahwa aku lebih kuat daripada dorongan terburuk
atau perasaan paling tidak menyenangkan yang mereka alami. Sehingga aku tidak akan terdesak menyerah atau membiarkan mereka dikuasai hal-hal di dalam diri mereka yang tidak bisa mereka kendalikan. Hanya dengan jaminan itu mereka akan mengambil resiko untuk berubah. Akan tetapi, desakan akademis untuk melakukan ini dan kesulitan mempraktikannya merupakan dua hal yang sangat berbeda. Lebih-lebih, garis batas antar kadar kekuatan yang cukup dan terlalu banyak begitu tipisnya. Dan fakta bahwa setiap anak itu unik, begitu pula setiap kondisi. Tak pernah ada suatu rumus untuk semuanya. Dan jauh di lubuk hatiku, aku sungguh-sungguh ingin menjadi orang yang dipercaya Julie. Orang yang dapat mengubah dunia hanya dengan menebarkan cinta. Aku merasa hal-hal daya seperti itu harus terus dihidupkan. Manusia harus selalu percaya bahwa kebajikan akan mengalahkan kejahatan. Juga percaya bahwa cinta dapat menaklukkan apapun. Bahwa setiap orang bisa disembuhkan. Kalaupun dalam kenyataan dunia mungkin tidak demikian. Perubahan hanya bisa terjadi jika percaya hal itu bisa terjadi. Akibatnya, aku mengakhiri hari itu dengan nada sumbang. Pulang membawa keresahan yang lebih banyak ditimbulkan oleh pertemuanku dengan Julie daripada dengan Venus. Aku bahkan sulit mempertahankan posisiku. Sebab nyatanya aku berada di pihak Julie, bukan di pihakku. Sekian bab 6 ini. Terima kasih.